Shalom Jemaat Abaloh Barat. Satu ketika saya sedang ingin membuat sebuah video yang durasinya hanya 1 menit. Ngomong seperti ini, tapi 1 menit. Lalu saya berpikir gitu ya, wah nggak bisa. Saya biasanya kalau ngomong itu minimal 15 menit gitu ya. Ini cuma 1 menit, mau ngomong apa 1 menit ya. Wah saya mikir keras, berusaha berapa kali nyoba, lewat terus 1 menit. Lalu satu ketika saya iseng cari di YouTube, ada nggak sih orang yang bikin video ngomong seperti ini 1 menit tapi berbobot dan ada isinya. Ternyata banyak saudara ya. Ada banyak orang bikin video 1 menit, saya liatin, bisa. Setelah itu saya mencoba, saya ngerangkum sebentar, lalu saya coba, bisa saudara. Ternyata kita itu akan bisa melakukan sesuatu ketika kita sudah punya gambaran bahwa itu pernah dilakukan. Ada orang yang bisa melakukannya. Hidup kita ini adalah hidup yang didasarkan pada gambaran-gambaran. Bagaimana gambaran orang tua kita waktu kita kecil, lingkungan sekitar kita, itu mencetak seperti di print di pikiran kita. Dan kita berperilaku sesuai dengan gambaran-gambaran itu. Maka kalau kita tidak pernah lihat gambaran tentang kasih di sekitar kita, kita akan bingung bagaimana ya mengasihi. Dikasihi itu seperti apa? Yang namanya kasih itu kayak apa? Kita nggak bisa melakukan. Bukan karena kita nggak punya kemampuannya, tapi kita nggak pernah melihat ada gambaran itu terjadi di dalam hidup kita. Makanya di dalam Yohanes 14, dikatakan di ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Saudaraku, Yesus ngomong sama Filipus gini, kalau kamu mau lihat gambaran Bapa itu kayak apa, lihat aku. Kalau kamu mau lihat kasih Bapa itu kayak apa, lihat aku. Engkau mau lihat kemurahan hati Bapa, kuasa kekuatan Bapa, betapa benarnya dipenuhi oleh keadilan dan kebenaran Bapa di surga, lihatlah aku. Karena tanpa kehadiran Yesus, tidak seorang pun akan punya gambaran Bapa itu seperti apa dan bagaimana hidup dalam kerajaan Allah. Nah sekarang Yesus sudah tidak ada. Gimana kita mau lihat gambaran Yesus? Dikatakan di dalam 1 Yohanes tadi, Yohanes 14, sekarang 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap atau tinggal di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Memang benar Yesus sudah nggak ada. Tapi Yesus menitipkan pesan lewat 1 Yohanes 4. Kalau kita saling mengasihi, maka gambar dari Kristus yang adalah gambaran Bapa itu terjadi dalam diri kita dan orang bisa lihat. Saudaraku, hari-hari ini dunia itu begitu kelam. Kita nggak punya gambaran tentang yang namanya kasih itu seperti apa. Karena konon katanya pernikahan yang adalah institusi penuh cinta, ya kan? Cinta yang tak pernah gagal, tapi pernikahannya gagal semua. Ya. Konon katanya gereja adalah rumah Tuhan, dipenuhi oleh orang-orang yang saling mengasihi. Buktinya apa? Mereka nyanyi, bergandengan tangan. Tapi waktu nyanyi itu, suruh gandengan tangan susah, males. Ya kan? Rumah Tuhan, tapi banyak orang masuk ke rumah Tuhan. Kok kepahitan, kecewa. Wah, kita nggak punya bayangan yang namanya kasih itu seperti apa. Ya. Konon katanya kasih ibu sepanjang masa. Wah ya, ibu itu kasihnya tak terbatas. Tapi ibu saya kak, ya, ibu saya mengerikan sekali ya. Orang tua katanya ya mengasihi tanpa syarat. Tapi banyak orang tua juga gagal. Jadi kita ini nggak punya gambaran. Dunia begitu kelam, gelap. Saudara, makanya tugas kita menjadi gambar. Caranya bagaimana? Jikalau kita saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi problem di dalam Komsel itu apa? Karena kita menuntut orang lain untuk menjadi gambar dan rupa Allah, tapi kita sendiri tidak mau menjadi gambar dan rupa Allah bagi orang lain. Saudaraku, sebelum engkau menuntut PKS, menuntut pemimpin, menuntut orang-orang di sekitarmu, habis mereka begini, habis mereka begitu, habis ini itu. Coba tanya pada dirimu sendiri. Gambar dan rupa apa yang engkau sudah tunjukkan? Bapak Ibu Saudara, di khotbah hari Minggu saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas sekali.
Hari ini di komsel masing-masing, saudara, bahas lebih detail lagi. Bagaimana cara saya, ini sudah bagian refleksi, bagaimana cara saya atau apa yang saya bisa lakukan supaya saya bisa menunjukkan gambar dan rupa Allah buat anak saya, buat pasangan saya, buat teman-teman komsel saya. Pertanyaan ini yang perlu direnungkan dan didiskusikan bersama-sama. Pertanyaan kedua yang perlu juga didiskusikan adalah, di bagian apa saya masih seringkali gagal menjadi rupa Allah? Gambar Allah gagal muncul. Dalam hal apa? Ceritakan pada teman-teman komselmu dan mintalah didukung, didoakan. Jangan malu. Kesalahan terbesar kita, kenapa kita nggak bisa menang dari kelemahan kita? Karena kita menutupnya rapat-rapat. Karena firman Tuhan berkata, ketika engkau mengaku dan didoakan, engkau akan menjadi sembuh. Jadi apa yang membuat kau gagal? Misalkan saya tuh masih emosian, saya masih suka kalau ngomong tuh nggak dipikir ya, ngirim di grup WhatsApp main langsung jebret, suka left ghosting ya, left dibujuk-bujuk masuk lagi, abis itu left lagi ya, wah itu kelemahan saya, tolong saya. Nah, cerita supaya engkau menang dan gambar rupa Allah semakin kelihatan. Dunia gelap, tapi engkau bisa memulainya dengan memulai cahaya-cahaya rupa Allah lewat komsel masing-masing. Mari kita praktekkan melukis gambar Allah lewat kehidupan kita, lewat komsel kita, lewat keluarga kita di rumah. Tuhan Yesus memberkati.